Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini kalian bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran akidah akhlak pada hari ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran akidah akhlak pada hari ini bersama ridha Allah sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Pak Guru berharap dengan pembelajaran kali ini kalian dapat menjelaskan, memahami tentang pengertian Nabi dan Rasul. Kemudian sifat-sifat Nabi dan Rasul serta tugas dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi dan Rasulnya atau mengutus Nabi dan Rasulnya ke muka bumi ini. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, yang pertama mari kita kenali dulu apa sih Nabi dan Rasul itu. Jadi dalam arti bahasa, Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Jadi tidak ada kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan melalui malaikat Jibril dan wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Itu yang dimaksud dengan Rasul. Jadi antara Nabi dan Rasul itu berbeda. Dalam kesimpulannya, semua Rasul itu pasti Nabi dan belum tentu Nabi merupakan seorang Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Setelah yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, dan yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang kelima dan yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Dan yang wajib kita ketahui, yaitu Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi akhir, Nabi yang terakhir Khatamun Nabiyyin, yaitu baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, apa sih tugas-tugas baginda Kanjeng Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain yang disebutkan 25 nabi tersebut? Yang pertama, para nabi dan rasul memiliki tugas da'iyan ilallah, yaitu untuk mengajak kepada jalan Allah, menyampaikan dan menyeru kepada umatnya agar menyembah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, mubasyiron. Jadi Nabi dan Rasul itu memiliki tugas untuk memberi kabar gembira. Memberi kabar gembira kepada siapa? Memberi kabar gembira kepada umatnya yang beriman kepada Allah. Dan tentunya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan mendapatkan balasan yang luar biasa, yaitu mendapatkan nikmat Allah. Salah satu di antaranya ditempatkan oleh Allah di surga. Kemudian yang ketiga, tugas Nabi dan Rasul yaitu nadhiron, memberi peringatan. Kepada siapa memberi peringatan? Kepada orang yang tidak mau beriman, kepada umatnya yang tidak mau beriman, bahwa orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan bahkan di akhirat nanti akan ditempatkan
yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, neraka yang penuh dengan siksaan. Kemudian salah satu di antaranya juga tugas Nabi dan Rasul adalah sirajan muniron, menerangi alam semesta, yaitu dengan mengajarkan kepada umat manusia agar hidup bermasyarakat dengan baik, agar dapat menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain, saling tolong menolong dengan orang lain, dan bahkan mengajarkan bukan hanya kita berhubungan dengan sesama manusianya, bahkan dengan sirajan muniron, para nabi dan rasul mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghormati antara makhluk Allah. Jadi antar makhluk Allah itu bermacam-macam, baik menghormati hewan ataupun menghormati tumbuhan ataupun menghormati lingkungan alam. Dengan bagaimana caranya? Kita menghormati lingkungan alam, maka kita harus melestarikan alam dengan sebaik-baiknya, menjaga alam dengan sebaik-baiknya. Menghormati tumbuhan, kita harus memelihara tumbuhan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tumbuhan yang ada di hutan ditebang hingga menjadi gundul, maka akibatnya akan terjadi kepada diri kita sendiri. Apa? Bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya. Kita juga menghormati binatang. Bagaimana cara menghormati binatang? Yaitu dengan cara menjaga ekosistem dengan baik. Jangan sampai merusak ekosistem. Sekarang sudah banyak gajah turun ke penduduk-penduduk. Kenapa? Harimau turun ke penduduk. Kenapa? Karena ulah kita sendiri yang merusak ekosistem mereka sehingga mereka pun ngamuk. Dan bahkan di Islam pun diajarkan untuk saling menghormati binatang, yang itu dengan menyembelih binatang dengan membaca bismillah, menyembelih binatang dengan pisau yang tajam. Itu termasuk salah satu menghormati binatang atau menghormati makhluk Allah yang selain manusia. Kemudian apa sih tugas utama Rasul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu makarimal akhlak, yaitu untuk diajarkan akhlak sehingga umatnya memiliki akhlak yang baik, sebagaimana yang disebutkan tadi, akhlak kepada sesama manusianya, akhlak kepada makhluk Allah yang lain, yaitu berakhlak kepada binatang, berakhlak kepada tumbuhan, dan berakhlak kepada lingkungan alam dan sekitarnya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, selanjutnya sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ya, ada sifat wajib Nabi dan Rasul. Sifat wajib ini harus dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Di antaranya yaitu 4 sifat, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Yang pertama siddiq. Apa itu siddiq? Jujur, tidak berkata bohong, benar apa yang disampaikan. Jadi kalau ada orang ngaku kemudian suka berbohong, itu bukan Nabi. Jadi Nabi itu tidak akan pernah berbohong, Nabi itu akan selalu berkata benar. Dan itulah sifat seorang Nabi. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad tidak ada yang berkata bohong. Apa yang disampaikan itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Apa yang disampaikan itu dapat dipercaya, tidak bisa diragukan kembali. Amanah ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai umat baginda Kanjeng Nabi, maka kita harus bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Yaitu apa yang menjadi amanah kita, apa yang telah dianjurkan baginda Nabi, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Tabligh di sini menyampaikan. Jadi semua firman Allah Subhanahu wa taala, semua wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi, semua wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul itu disampaikan kepada umatnya. Itu namanya tabligh. Tidak ada yang disembunyikan sedikit pun, satu huruf pun, satu ayat pun
Tidak ada yang disembunyikan. Yang keempat, yang terakhir, yang harus dimiliki oleh seorang nabi dan rasul adalah fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Ya, tidak ada seorang nabi dan rasul itu bodoh, jahil. Ya. Semua nabi dan rasul itu memiliki sifat fatonah, cerdas. Ya. Jadi tidak ada satupun nabi yang memiliki sifat pembohong. Semuanya nabi adalah siddiq. Tidak ada yang nabi yang khianat. Semua nabi adalah amanah, dapat dipercaya. Tidak ada yang nabi yang kitman, menyembunyikan firman Allah. Semua sifat nabi yaitu tabligh, menyampaikan apa yang telah menjadi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun nabi yang bodoh, baladah. Semua nabi memiliki sifat fatonah. Nah, anak-anakku, itulah beberapa pengertian tentang nabi dan rasul dan perbedaannya. Kemudian barusan kita telah membahas tentang tugas nabi dan rasul beserta tujuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menurunkan nabi dan rasulnya, yaitu untuk menyembah Allah dan juga mengajak kepada jalan yang benar dan memperbaiki akhlak yang tidak baik menjadi lebih baik. Dan sifat-sifat nabi dan rasul diantaranya adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang Pak Guru sampaikan, dan kita sebagai umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita harus meniru akhlak beliau, kejujuran beliau, sifat siddiq beliau, dan amanah beliau, yaitu melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Dan tabligh yaitu saling menasehati di antara satu dengan yang lain. Dan fatonah tentunya itu kewajiban bagi kita. Bagaimana melaksanakan fatonah dengan baik? Maka kita sebagai umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad jangan sampai berhenti untuk terus menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita diwajibkan untuk mencari ilmu mulai dari keluar rahim ibu hingga kita masuk kepada liang lahat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bersama ridha Allah Subhanahu wa taala dan Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.